Halo teman-teman semuanya, kali ini saya sudah berada di kawasan wisata yang berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nah, tempat wisata ini merupakan tempat wisata yang sangat bersejarah. Namanya adalah situs Ciwungan Darat di Karangkamulyan atau yang lebih dikenal sebagai situs Karangkamulyan. Banyak sekali di sini objek-objek wisata yang kita dapatkan. Nanti kita masuk ke dalam. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam. Oke teman-teman, untuk harga tiket masuknya itu sebesar berapa sih, Bang? 3.500 per orang. Oke teman-teman, untuk masuk ke sini wisata situs Karangkamulyan itu cukup mengeluarkan uang sebesar 3.500 untuk mendapatkan tiket ini. Satu orang 3.500. Oke, kita masuk ke dalam. Oke, jadi teman-teman, situs ini tuh merupakan dari peninggalan Kerajaan Galuh. Ya, jadi tempat itu berada di desa Karangkamulyan, Pak ya? Iya, Karangkamulyan. Berada di desa Karangkamulyan, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ayo kita langsung jalan. Tetap hidupnya Raja Galuh ya. Namanya itu Adi Mulya Sangyang Cipta Lakukusuma. Jadi ucap orang itu tepat hafalna sawarah ya. Jadi kadang-kadang ketika saya mau jarah pasti ini ngadoa kalau ke Allah ke barakahnya. Ini karang teh kamuliaan, karang teh halaman tempat ya. Ini halaman tempat ya, yang mulia gitu. Ini pasal karang itu jadalah ya duduknya gitu. Nah, itu enggak paling enggak gitu. Masuk ke dalam. Ya, Pak, tempat duduk siapa? Teman-teman, kita akan menuju satu objek yang pertama, yaitu namanya adalah Batu Pancalikan. Jadi batu Pancalikan ini merupakan tempat duduknya dari Raja Galuh yang bernama Adi Mulya ya, Sangyang Cipta Kusuma Cipta Permana Kusuma. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat ke dalam. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke sini kita bisa mungkin harus mengucapkan salam sopan ya, seperti assalamualaikum gitu. Nah teman-teman, jadi ini adalah tempat duduk dari Raja Galuh yang bernama Adi Mulya Sangyang Cipta Permana Kusuma itu. Nah ini teman-teman. Itu ya. Tempatnya udah buat masalah apa kira-kira orang enak jadi raja Sapuratu sampai jadi raja Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke tempat sabung ayam. Kita lihat tempatnya seperti apa. Itu juga merupakan tempat peninggalan dari Kerajaan Galuh. Ini pasang kenapa mau ayam adu melewatkan dia. Jadi iya, ya 1, 2, 3. Jadi dulunya Wanara ya dibuang ke sungai Bupati Bondan, katanya mau dibunuh kan, mau banyak anak anjing, anak anjing dibunuh sama dibuang, itu hilang itu, ya dia terus ngangkleng terus kapandak darah sisaga dia 4 kiloan, langsung baka mana ku aki itu teh bawa ke kancah Suntan, ku aki balangan terang. Ini balangan terang. Oke teman-teman, di sini. Ini kita ke lokasi tempat jaraknya berapa sih Pak? Kita ke lokasi itu jaraknya berapa? 100 meter. Jadi kita jalan kaki dari tadi gerbang itu jaraknya kurang lebih 100 meteran. Jalan kaki ya.
Assalamualaikum betul. Assalamualaikum. Miriam ya. Ini ya. teman-teman. Dan ayah nih mau tonton ke orang. Tapi orangnya mati. Alhamdulillah. Udah mau sombong lah. Jadi ini batu Pak ya, bukan makam itu ya? Dia batu. Batu yang disangkarakan itu ya? Senapan. Senapan. Ya, betul. Berarti ini yang kayak senapan itu ya? Iya. Itu meriamnya. Oke teman-teman, jadi sangnya bedil ya. Jadi kan Ya. bedil itu merupakan artinya senjata apa ya? Ya, senapan. Bedil itu artinya Pistol. senjata. Hah? Pistol betul batu gitu. Jadi bedil itu merupakan senjata Batu. berupa pistol ataupun apa. Namun kalau di sini itu bentuknya seperti batu ya. Iya. Pada zaman dahulu. Oke Pak, bisa diceritakan kembali sejarah dari tempat ini, Iya. Sabung Ayam. Ya. Ya. Ini dulunya bekasnya antara Pati Bondan dan Wanara. Batu Bondan dan Wanara. Ponara. Wanara. Ponara. Oh. Jadi saha anu ngelehkeun Pati Bondan itu diberikan kerajaan. Diberikan kerajaan. Kalau dapat, ya alhamdulillah akan dapat. Ini pada ke mana? Saya ke Sunda, ke Bogor, Pakuan, Pangandaran. Dia langsung situ antar raka berantem secara berbes. Siapa yang berantem Pak? Yang berantem Ya, siapa? berbes Jawa, Jawa. ada raka. Tadi Raka. Iya. Sama? Yang hadang banget. Harim banget. Iya, Harim banget. iya. Terus pamali cina mananya ada lanjut pulang pas ya. Hayang nantu, hayang negara, ya alhamdulillah. Anu hiji ka Sunda, anu hiji ka Jawa. Antara Majapahit dan Pakuan Pangandaran. Gitu. Ya alhamdulillah. Kita alhamdulillah damai lah. Oke teman-teman, jadi tempat Sabung Ayam ini merupakan tempat bermainnya antara Raja Ciwanara dan Pati Bondan ya. Pati Bondan. Nah, tempat ini tuh dulunya jadi apa? Ciwanara itu punya ayam Pak ya? Iya. Mempunyai ayam dan Pati Bondan juga punya ayam. Iya. Jadi mereka beradu di sini Kalau sehingga dapat, jadi raja ya. ya jadi raja Iya. memperebutkan ya. Iya. Nah, jadi dia tuh memperebutkan jika menang dia akan menjadi raja dari Sabung Ayam tersebut ya. Ngadu. Terus Dapat, akhirnya dapat, ya alhamdulillah. Dia dapat. Nah. Wanara kan dapat. Ciwanara yang menang ya. Iya. Nah, dan pada akhirnya Ciwanara yang memenangkan adu tiga. Nah, jadi setelah Sabung Ayam tersebut, akhirnya si Ciwanara itu memenangkan Sabung Ayam tersebut sehingga dia bisa mendapatkan kekuasaan kerajaan di Bogor. Galuh Pakuan yang ada di Bogor, Pak ya. Iya, seperti itu ya. Ini paling biasanya. Oke teman-teman, jadi ini adalah pohon bungur ya, di mana pohon ini dipercaya bisa mendapatkan keberuntungan Pak ya. Ya, kurang mitos. Ya, mitosnya itu seperti itu ya, mitosnya seperti itu. Jadi cukup kita memejamkan mata sambil berjalan. Ya, benar Pak ya. Ya, kalau karena ya kabul. Oke teman-teman, saya akan mencoba untuk merem sambil berjalan mengarah pohon itu. Ya. Kalau karena batas. Merem Pak. Ya. Lengan bari kieu. Iya. Ya. Ya, alhamdulillah. Dul. Duh hujan. Ya, cukup aja ya. Pulang. Galak Pak. Pas kan kilometer sudah kan. Udah istirahat. Kan? Kejawen mana-mana itulah. Jauh. Kilo. Nah, oke teman-teman, jadi ini adalah tempat lambang peribadatan. Jadi pada saat itu kaum Hindu Buddha ya, itu mereka kesini untuk melakukan ibadah. Nah, ini tempatnya seperti ini teman-teman. Ini batunya.
kita lanjut lagi ya. Nah teman-teman, sekarang kita berada di tempat pemandian yang bernama Citeguh Cirahayu Cikahuripan. Oke teman-teman, ini adalah tempat dari pemandian Raja Ciwanara, kemudian dari ibu ratunya yang bernama Dewi Naganingrum, kemudian ada siapa lagi Pak? Satu lagi siapa? Ibu Adi Mulya. Bapaknya ya? Adi Mulya. Bapaknya? Adi Mulya. Nah kemudian bapaknya yang bernama Adi Mulya Sang Hyang Cipta Permana Kusuma. Nah ini sepertinya teman-teman. Kondisi di dalamnya teman-teman. Mandi di sini kita dipercaya atau mitosnya bisa membawa keberkahan gitu. Nah di sini juga kita nggak boleh buang air kecil ataupun buang air besar. Dahulu ini tempatnya masih bebatuan. Sekarang sudah direnovasi jadi seperti ini. Oke teman-teman, sekarang kita menuju Panyandaan. Nanti kita lihat seperti apa bentuknya. Ini lokasi ke-6 ya. Iya. Bekasna bekas lahirna Ciwanara. Ini nih. Iya. Karena kan ya udah lahir langsung ibu nyana situ. Gitu. Nyeran dek. Kayak orang anak kasur orang banyak. Gimana anak batu. Sampaikan dia seberapa hari 40 hari nyanda situ. Dulunya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di objek yaitu Panyandaan apa ya? Panyandaan. Nah, di sini itu terdapat dua objek ya. Yang pertama itu ada tempat dari lahirnya raja kita itu Ciwanara ya. Kemudian juga ada satu lagi apa ya? Banyak. Nah ini satu lagi merupakan tempat dari penyendaran ya. Kadang ibu ratu suka nyender di sini pak ya. Iya. Nah, jadi sini kayak untuk menenangkan diri pak ya. Nah gitu, seperti itu teman-teman. Dewi Naganingrum. Namanya siapa? Ibu Ratu Dewi Naganingrum. Namanya itu Ibu Ratu Dewi Naganingrum. Nah, sampaikan dia 40 hari nyanda. Nah dia bersandaran di sini selama 40 hari. Oke. Mau ke jorok? Lanjut. Hah? Assalamualaikum. Boleh pak? Boleh ya Kak. Mana pak? Mencek orang enak mengasok gitu ya pak. Nah jadi teman-teman, Ibu Ratu tadi seperti itu, diperkirakan seperti itu ya, sketsanya lah untuk bersandar di batu itu. Nah ini, oke teman-teman, selanjutnya kita ke objek yang lainnya. Let's go. Tempatnya sangat ringan sekali. Dulunya kawakan itu namanya teh Sangya Ikmitan. Jadi dulu mah bukan kurang karena batu ya. Jadi dulu mah angkat ke jurit, angkat patih. Angkat enggak, gitu kan. Orang banyak kan jarahnya orang hampang, beren alhamdulillah barokah, itu Allah kan. Itu untuk etama teh lumbung padi. Lumbung padi. Gentong kan isi kan banyak. Gitu sebenarnya. Nah jadi sambil berdoa apa ya? Iya. Tiap kali teh. Jadi teh kadang-kadang sang tadi tengah hiang. Kadang ke mana arahna ke langit. Hilang kasih lagi. Nah doanya. Barokahnya. Nah jadi teman-teman para wisatawan itu biasa kesini bisa meminta gitu pak ya? Ya ke Allah. Ke Allah, intinya mah ke Allah gitu ya. Tapi Enggak. dalam kayak bukan semacam tradisi tapi semacam kayak Mitos lah. mitos seperti itu ya. Jadi orang-orang itu kadang
mengangkat batu ini. Dipercaya bisa orang-orang mengangkat batu ini sampai ke atas tadi kayak dicontohkan Bapak tadi itu. Teman-teman, jadi orang-orang itu kan pada kesini ya buat kayak ya bisa minta doa kepada Allah gitu ya intinya. Namun kata orang juga, kata Bapak ini sebut jika kita bisa mengangkat batu ini, misalnya kita berhasil mengangkat, kita akan mendapatkan berkah gitu kan. Coba saya coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri. Ya. Atau masih berdiri. Teman-teman, ini berat sekali. Teman-teman, asli ini berat banget. Sumpah teman-teman, kalian wajib coba kesini ya buat ngangkat batu ini. Sumpah ini berat banget. Banyak ya. Berat banget tuh yakin. Nah, jadi kalau kita angkat batu ini sampai berhasil, sampai setinggi-tingginya bakal bisa dapat keberkahan. Itu mitosnya seperti itu ya Pak? Iya. Seperti itu teman-teman. Rasanya itu kayak apa, ngangkat barbel yang ukuran berapa kilo tuh nggak tahu lah. Pokoknya berat juga. Aduh. Taps. Dia tidak mau ngangkat teman-teman. Tidak punya tenaga dia. Oke, kita sekarang selanjutnya menuju ke makam. Let's go. Ke abad ke-16. Bupati pertama Ciamis. Abad ke-16. Dibunuh oleh iparnya. Dibunuh sama adik ipar, Pak? Iya. Namanya siapa adik iparnya? Adik iparnya namanya siapa? Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di makamnya Adipati Panakaian. Nah, Adipati Panakaian ini merupakan Bupati pertama Ciamis. Nah, dia itu kronologinya dia katanya dibunuh oleh adik iparnya. Islam. Nah, makam ini sudah Islam Pak ya? Iya. Nah, orang-orang di sini sudah Islam gitu, ya, makam di sini. Kita akan menuju ke Patimuan ya. Itu di sini dulu ini tempat rekreasi yang buat makannya, teman-teman. Cimuntur. Sungai. Tandui. Nah, jadi teman-teman ini merupakan sungai ya, pertemuan dua arus antara arahnya ke Tasik dan Ciamis. Nah, jadi di sini juga tempat penemuan dari Ciwonara ya. Waktu itu Ciwonara masih kecil dibuang oleh Patih Bondan. Nah, kemudian ditemukan oleh siapa Pak? Jadi teman, jadi si Ciwonara itu ditemukan oleh Aki Balalantrang dan Nini Balalantrang ya. Seperti itu teman-teman. Setia. Saya ngadengin manuk cipau. Oh, ini ukuran kualitasnya 4K maksudnya. Gitu teman-teman. Next. Di Pasihan, dog, di Bekalan, itu langsung di patuh paling ada itu kapan aku Aki Balangantrang, Nini Balangantrang, langsung bakal mana, bakal rancah kalusunkan, terus ageng tadi yang memburu, memburu manuk, ciung teh manuk, wala monyet, terus ku Aki dinamian ciung ngara. Oke teman-teman, jadi di sini tuh awal mulanya Pak ya? Awal mulanya Ciwonara dibuang oleh Patih Bondan. Nah, jadi dibuangnya itu seperti pakai keranjang, kemudian dia tuh dibekali telur Pak ya? Nah, kemudian dia dibawa ataupun dia dibawa oleh arus sampai ke sana tadi, pertigaan tadi. Nah, kemudian ditemuilah oleh Aki Balalantra dan Nini Balalantra. Nah, dari situlah si Aki itu memberikan nama kepada anak kecil itu yang bernama Ciwonara Pak ya. Nah, ciung itu bahasa Sunda Pak ya? Nah, ciung itu bahasa Sunda yang artinya burung
Sedangkan wanara itu artinya monyet Pak ya? Ya. Nah itu disebutnya ini lewi tahunan Pak ya? Ya. Nah ini adalah kali ataupun sungai lewi tahunan. Iya, jadi Cai Mulang. Nah Cai Mulang ya. Nah Cai Mulang itu bahasa Sunda yang artinya air kembali Pak ya? Ya, Cai Mulang. Air balik itu apa? yang sedang sirik ke orang dongki lah. Siap. Seperti ini teman-teman. Dan sepanjang di dia namanya ayam. Yang mandi itu. Mantap. Yang udah ekrah, biasa nyumbang ke dia kan gitu. Ke teman-teman ini masih baru. September 2020. Ini masih baru teman-teman batunya. Namanya Pasanggerahan Rasa. Diresmikan pada tahun 2020. Diresmikan pada tanggal 1 September 2020. Oh, aku duduk di. Geluduk. Ada lagi yang juga guys. Oke teman-teman, itulah hasil dari penelusuran kita hari ini. Banyak sekali objek-objek wisata yang ada di sini ya, dari peninggalan Kerajaan Galuh. Untuk kalian yang ingin ke sini, silakan berkunjung ke Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cijunjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk tiket masuknya sendiri murah sekali, satu orang itu cuma Rp3.000 saja. Nah, kalau kalian bisa juga membayar pemandunya secara ikhlas ya, bisa kasih ke pemandunya gitu. Oke teman-teman sekalian, jangan sampai kita melupakan sejarah. Anak muda juga harus kita sering berkunjung ke tempat wisata bersejarah ini. Jangan sering-sering juga berkunjung ke tempat yang wisata biasa gitu. Kali-kalilah kita berkunjung ke tempat wisata bersejarah. Oke teman-teman, salam lestari, salam budaya, salam jas merah. Indonesia negara hukum. Cut. Assalamualaikum.